illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Cilenyi Kulon, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota BPD Desa Cilenyi Kulon, kemudian yang saya hormati Ketua TPPKK beserta jajaran, kemudian yang saya hormati rekan kerja perangkat Desa Cilenyi Kulon, Kepala Dusun, yang Ketua RW dan Ketua RT-nya dilantik hari ini, kemudian yang saya hormati Ketua LPMD yang mewakili, kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Ketua RW beserta istri, kemudian Ketua RT yang akan dilantik hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Panitia Pemilihan yang telah melaksanakan pemilihan Ketua RW dan Ketua RT. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini, hari Jumat tanggal 28 Februari tahun 2025, dapat berkumpul di Balai Desa Cilenyi Kulon dalam rangka menyaksikan pengambilan sumpah janji dan pelantikan Ketua RW dan Ketua RT periode 2025-2030 di Desa Cilenyi Kulon. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahannya pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Tanpa salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya yang taat dan patuh kepada ajaran beliau. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon Nabi bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Acara selanjutnya pembacaan surat keputusan Kepala Desa Cilenyi Kulon tentang pengangkatan Ketua RW dan Ketua RT periode 2025-2030 yang akan Yang saya hormati Bapak Desa Cilenyi Kulon beserta Ibu dan seluruh jajaran masyarakat. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ketua beserta anggota. Yang saya hormati jajaran pengurus LPMD, Pak Sekretaris dan anggota. Yang saya hormati Ibu Kadek PKK, yang saya hormati Bapak dan Ibu para Ketua RW yang akan dilantik dan para Ketua RT, Ibu Bapak hadirin yang berbahagia yang hadir pada kesempatan ini. Izin Pak Kades akan bacakan surat keputusan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izin mungkin untuk pembacaan surat keputusan ini karena ada 15 orang yang akan dikukuhkan pada kesempatan ini, mungkin saya akan membacakan inti dari surat keputusan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Kepala Desa Cilenyi Kulon nomor 149/29/1 tentang pengesahan dan pengangkatan Ketua Rukun Warga 9 Desa Cilenyi Kulon. Keputusan Kepala Desa nomor 149/Cepipem/2 tentang pengesahan dan pengangkatan Ketua Rukun Warga 10 Bapak Jejen Jana Mutakin. Saya ulangi,
Surat keputusan Kepala Desa Cilinyi Kulon nomor 149 garing Kep 29 Tripen garing 1 garing 2025 tentang pengangkatan Ketua Rukun Warga 09 yaitu Bapak Saudara Henry Sopiansa. Keputusan Kepala Desa Cilinyi Kulon nomor 149 garing Kep 44 Stripen garing 2 Romawi garing 2025 pengangkatan Ketua RW 10 yaitu Saudara JJ Jenderal Mutakin. Keputusan Kepala Desa nomor 149 garing Kep 45 Stripen garing 2 Romawi garing 2025 tentang pengangkatan Ketua Rukun Warga 05 yaitu Saudara Dadan Hamdani, Bapak Dadan Hamdani. Kemudian surat keputusan Kepala Desa Cilinyi Kulon nomor 149 Kep Strip 28 Stripen garing 1 Romawi garing 2025 tentang pengangkatan Ketua Rukun Warga RW 16 yaitu Bapak Saudara Kokon Redi. Kemudian keputusan Kepala Desa Cilinyi Kulon nomor 149 garing Kep Strip 46 Strip Pen garing 32 Romawi dari 2025 tentang pengangkatan Ketua Rukun Warga 17 yaitu Saudara Bukun Mahmudin. Kemudian surat keputusan Kepala Desa menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat 8 Peraturan Bupati Bandung nomor 3 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan rukun tetangga dan rukun warga di lingkungan Kabupaten Bandung, Ketua Rukun Warga ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. B. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima, efektif dan efisien kepada warga masyarakat, dipandang perlu pengangkatan Ketua Rukun Warga sebagai unsur pelayan di tingkat masyarakat. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Cilinyi Kulon tentang pengesahan dan pengangkatan Ketua Rukun Warga. Mengingat dan seterusnya memperhatikan berita acara hasil pemilihan Ketua RW di lingkungan RW masing-masing sebagaimana tersebut, memutuskan menetapkan pada nama-nama yang telah tadi saya sampaikan sebagai Ketua Rukun Warga 09, Rukun Warga 10, Rukun Warga 5, RW 05, Rukun Warga RW 16, dan Rukun Warga RW 17. Kedua, masa jabatan Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud hitung ke-1 selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Ketiga, Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam hitung ke-1 diberi tugas, wewenang, hak, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, tugas pokok Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud hitung ketiga adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi lainnya. 2. Memfasilitasi hubungan antar penduduk di wilayah RW. 3. Membantu penanganan masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RW. 4. Pengkoordinasian antar penduduk wilayah kerja RW. 5. Menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotong royongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban. 6. Menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW. 7. Membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RW. 8. Menggali potensi suara yang murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi masyarakat di wilayah kerja RW. 9. Membantu sosialisasi program pemerintah daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan atau perbaikan selanjutnya. Keenam, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Cilinyi Kulon. Per hari ini, Kepala Desa Cilinyi Kulon Dr. Andes Haji Al Mulyadi yang bicara dan ditandatangani.
Tembusan disampaikan kepada yang terhormat satu Bapak Bupati Bandung, yang kedua yang terhormat Bapak Camat Cileunyi, yang ketiga yang terhormat Ketua BPD Cileunyi. Selanjutnya surat keputusan Kepala Desa Cileunyi Kulon nomor 149/47 Stripem/2 Romawi/2025 tentang pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 01 Rukun Warga RW 5, yaitu Saudara Andri Repiani. Surat keputusan Kepala Desa Cileunyi Kulon nomor 149/48 Stripem/2 Romawi/2025 tentang pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 05, yaitu Saudara Hari Rezeki Ashar. Surat keputusan Kepala Desa Cileunyi Kulon nomor 149/49 Stripem/2 Romawi/2025 tentang pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 05, yaitu Saudara Ari Gastia. Surat keputusan Kepala Desa Cileunyi Kulon 149/50 Stripem/2 Romawi/2025 tentang pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 04 Rukun Warga 05, yaitu Saudara Beni Yusti. Surat keputusan Kepala Desa Cileunyi Kulon 149/51 Stripem/2 Romawi/2025 tentang pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 04, yaitu Saudara Riji Suhenti. Surat keputusan Kepala Desa Cileunyi Kulon 149/52 Stripem/2 Romawi/2025 tentang pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 04, yaitu Saudara Ayi Cahyadi. Surat keputusan Kepala Desa Cileunyi Kulon nomor 149/53 Stripem/2 Romawi/2025 tentang pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 04, yaitu Saudara Dede Rosadi. Pengangkatan surat keputusan Kepala Desa Cileunyi Kulon nomor 149/54 Stripem/2 Romawi/2025 tentang pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 05 Rukun Warga 13, yaitu Saudara Haji Dede Rukmani. Surat keputusan Kepala Desa Cileunyi Kulon 149/55 Stripem/2 Romawi/2025 tentang pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 09, yaitu Saudara Hasan Samsudin. Keputusan Kepala Desa Cileunyi Kulon nomor 149/56 Stripem/2 Romawi/2025 tentang pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 09, yaitu Saudara Reni Nurjadi. Surat keputusan Kepala Desa Cileunyi Kulon nomor 149/57 Stripem/2 Romawi/2025 tentang pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 09, yaitu Saudara Hedan Luciana. Surat keputusan Kepala Desa Cileunyi Kulon nomor 149/58 Stripem/2 Romawi/2025 tentang pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 04 Rukun Warga 09, yaitu Saudara Dadang Sulaiman. Surat keputusan Kepala Desa Cileunyi Kulon nomor 149 Stripem/59 Stripem/3 Romawi/2025 tentang pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 10, yaitu Saudari Heli Mulyati. Putusan Kepala Desa Cileunyi Kulon 149/60 Stripem/2 Romawi 2025 tentang pengangkatan Ketua Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 10, Saudara Asep Agung Ginanjar.
menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat 8 Peraturan Bupati Bandung nomor 3 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan rukun tetangga dan rukun warga di lingkungan Kabupaten Bandung, ketua rukun warga ditetapkan, ketua rukun tetangga ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima efektif dan efisien kepada warga masyarakat, dipandang perlu pengangkatan ketua rukun tetangga sebagai unsur pelayan di tingkat masyarakat. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B, perlu menetapkan keputusan kepala desa Cilenyi Kulon tentang pengesahan dan pengangkatan ketua rukun tetangga. Memperhatikan berita acara hasil pemilihan dan penetapan di lingkungan RT masing-masing sebagaimana tersebut di atas. Memutuskan menetapkan kepada nama-nama sebagaimana tadi telah disampaikan sebagai ketua rukun tetangga di lingkungan rukun tetangga masing-masing. Kedua, masa jabatan ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud diktum ke-1 selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Ketiga, ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberi tugas, wewenang, hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, tugas pokok ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud diktum ketiga adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi lainnya. 2. Memfasilitasi hubungan antar penduduk di wilayah RT. 3. Membantu penanganan masalah kependudukan, kemasyarakatan dan pembangunan di wilayah kerja RT. 4. Pengkoordinasian antar penduduk wilayah kerja RT. 5. Menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotong royongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban. 6. Menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT. 7. Membantu kepala desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RT. 8. Menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi masyarakat di wilayah kerja RT. 9. Membantu sosialisasi program pemerintah daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT. 5. Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan atau perbaikan sepenuhnya. 6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Cilenyi Kulon pada Februari 2025. Kepala Desa Cilenyi Kulon Dr. Andes Haji Mulyadi MM dicat dan ditandatangani. Kemudian disampaikan kepada yang terhormat, 1. Yang terhormat Bapak Bupati Bandung, yang kedua yang terhormat Bapak Camat Cirenyi, yang ketiga yang terhormat Ketua PPD Cirenyi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu pengambilan sumpah janji dilanjutkan dengan kata-kata pelantikan yang akan dipanggil oleh Bapak Kepala Desa Cilenyi Kulon. Sebelumnya akan kami panggil nama-nama yang akan dilantik. Yang pertama, kami persilakan untuk maju ke depan Bapak Dadan Hamdani, Ketua RW 5. Kemudian kami panggil Saudara Bobon Mahmudin, Ketua RW 17. Kemudian saya panggil Ibu Hani Rebiani, Ketua RT 01 RW 5. Kemudian Bapak Hadi Rezeki SH, Ketua RT 02 RW 5. Kemudian Bapak Hadi Kastia, Ketua RT 3 RW 5. Kemudian Bapak Didi Suhendi, Ketua RT 1 RW 4. Kemudian Bapak Yi Cahyadi, Ketua RT 03 RW 4. Kemudian Bapak Haji Dede Rumadi, Ketua RT 5 RW 13. Kemudian Bapak Aseng Samsudin, Ketua RT 1 RW 9. Kemudian Bapak Raiden Nuryadi, Ketua RT 2 RW 9.
kemudian Bapak Edang Rusiana, Ketua RT 3 RW 9, kemudian Bapak Dadang Sulaiman, Ketua RT 4 RW 9, kemudian Ibu Eli Mulyati, Ketua RT 1 RW 10, dan terakhir Bapak Asep Agung Ginanjar, Ketua RT 3 RW 10. Dan kami mohon perkenan Bapak Undang Suryana untuk menjadi rohaniawan. Dan kami mohon perkenan Bapak Kepala Desa Cilegon untuk maju ke meja untuk melaksanakan pengambilan sumpah janji dan pelantikan. Dan hadirin untuk dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wabarakatuh. Izin pada kesempatan ini saya akan mengambil sumpah para ketua RW dan para ketua RT yang akan dilantik pada kesempatan ini untuk masa jabatan tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Kata-kata sumpah. Sebelum saya memandu sumpah dan janji, saya akan bertanya terlebih dahulu, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah dan janji? Yakin bersedia? Saya mengingatkan bahwa sumpah dan janji yang saudara ucapkan bukan hanya sumpah dan janji kepada seluruh warga masyarakat, akan tetapi sumpah dan janji saudara merupakan sumpah dan janji yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir dalam naskah ini untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2030. Saya mohon saudara dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, serta senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, agar saudara ketua RW dan ketua RT segera menyusun ke pengurusan RW dan RT sekurang-kurangnya terdiri dari sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yang diperlukan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang dituangkan dalam surat keputusan Ketua RT dan RW tentang susunan pengurus rukun warga dan rukun tetangga, dan menyusun program kerja untuk satu periode masa jabatan. Dan selanjutnya dimohon saudara melaporkan kepada Kepala Desa Cilegon secara tertulis. Demikian, terima kasih, dan akan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang melantik Kepala Desa Cilegon Dr. Andes Haji Ahmad M, yang diambil sumpah sebagaimana nama-nama terlampir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selain Ketua RW dan Ketua RT, kami mohon berkenan untuk duduk kembali. Kemudian dilanjutkan dengan acara penandatanganan naskah pelantikan dan berita acara. Untuk simbolis akan ditandatangani terlebih dahulu oleh Bapak Ketua RW 5 dan Ketua RT 2 RW 4. Apakah Ketua RW? Sebenarnya simbolis atas sekali. Kemudian menyerahkan secara simbolis surat keputusan Kepala Desa yang disampaikan Ketua RW 05 atau itu. Untuk saksi Pak Wakil Ketua BPD
Sekretaris UPD sebagai saksi telah menandatangani dengan administrasi polis surat keputusan kepala desa kepada perwakilan RW diwakili oleh Bapak Danang tadi Ketua RW 5, kemudian di polis SK diberikan kepada Ketua RT diwakili oleh Bapak Ain Cahyadi, Ketua RT 02 RW 4. Baik, administrasi polis Ketua RW 5 persilakan untuk diserahkan maju Pak Pak Kades, Pak Kades, Tadi itu maju baik. 1, 2, 3, lagi 1, SK administrasi polis perwakilan RW diberikan kepada Pak Danang tadi. 1, 2, 3. Bapak Ayi Cahyadi, Ketua RT 4 RW 4. Pak Dede, Pak Dede Rosadi 2, 3. sudah cukup. 1, Baik, 2. mohon berkenan Bapak Babinsa, Pak sekarang di Satu. oke, order 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Cukup. Nanti barusan. Oleh karena itu mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan ini pelantikan yang telah dilaksanakan semoga mendapatkan keberkahan, perlindungan, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya selaku umatnya yang insyaallah selalu taat dan patuh pada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya hormati. Nah, kemudian juga alhamdulillah hadir di sini Ibu Eni PND, kemudian juga Pak Arsidin alhamdulillah hadir. Nah, saya perkenalkan ini anggota LPMD yang baru desa kita. Nah, ini Pak Arsidin ini anggota LPMD yang baru, termasuk Pak Asep Saiful Bahri, tapi beliau kebetulan sakit jadi tidak bisa hadir. Kemudian juga yang saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu yang berperan desa Kulon, juga yang saya hormati dan saya banggakan para ketua RW, ketua RT yang berusaha saya lantik, kemudian juga para ketua RW periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 alhamdulillah hadir. Pak Imam Prakoso alhamdulillah hadir, terima kasih Pak RW sudah menyempatkan diri hadir. Kemudian juga tanggal 17 kita ya. Kemudian juga para ketua RT yang sama-sama hadir di sini yang setia untuk mendampingi acara pelantikan ini. Kemudian sudah Kim ya, nah Kim juga tadi malah hadirat, mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati dan Allah muliakan. Tentu pada kesempatan ini saya atas nama pribadi juga atas nama pemerintahan desa Trikulon. Tak lupa ketua panitia ayah hadir saya. Oh iya, terima kasih kan Ibu ya, seluruh jajaran para panitia, mohon maaf ya, seluruh para panitia yang sama-sama hadir pada kesempatan ini, panitia pemilihan ketua RW dan ketua RT yang alhamdulillah sudah hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Tentu pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang sudah sama-sama hadir mendengarkan kami pada acara pelantikan para ketua RW dan para ketua RT di wilayah desa Trikulon ini.
Juga saya ucapkan terima kasih ya kepada perangkat desa, para kadus yang sudah menyiapkan ini semua ya, ini semua alhamdulillah sudah tersedia. Di sini ada konsumsi, ini katanya konsumsi snack ini dari Pak RW 5 ya, dari Pulau Indah ya. Terima kasih, tepuk tangan ya buat Pak RW 5 ya. Ya, alhamdulillah ya. Nah ini semoga ya jazakumullah khairan, semoga menjadi amal baik, amal soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan berlipat ganda. Amin. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih yang sudah menyediakan dan mengirim tumpeng di balik itu. Itu sangat senang guys, tak tuntannya. Itu tiga keluarga yang dilantik ya. Itu di Dewasa Barhawa itu urunan di opak RW ya. Oh, jadi yang satu tumpeng dari RW 9, yang satu tumpeng dari Pak RW 10 ya, dari Pak Hendi, dari Pak Jajah. Terima kasih tepuk tangan ya. Apa yang kita melaksanakan 17-an menyusul. Terima kasih ya Pak RW dan Pak RT semuanya yang sudah menyiapkan ini semua ya untuk konsumsi. Insya Allah mungkin di sini dari kami dari pemerintah desa Cipulo nanti akan ada penyerahan, yaitu karena kami telah melantik kurang lebih sekitar ada 4 RW ya, diantaranya RW 21, kemudian juga RW 22, termasuk RW 1 ya, dan RW 20, tapi kemarin pada ketua RT-nya. Dan itu sudah kami juga berikan ya sebagai stimulan pemilihan ketua RW yang ada di wilayah RW masing-masing, kurang lebih senilai Rp500.000. 500.000 rupiah. Insya Allah kita juga nanti akan kami serahkan kepada ketua panitia pemilihan ketua RW, akan kami serahkan, sudah kami amplop, sudah kami diambil, nanti akan diserahkan ya kepada para ketua panitia yang ada di sana. Baik Bapak sekalian, tentu pada kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah menyelenggarakan tahapan-tahapan kegiatan pemilihan ketua RW dan ketua RT, dan hal ini dimotori oleh Pak Kasipom ya, Pak Usman beserta para kepala dusun. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih Pak Usman ya, Pak Kasipom, para kepala dusun dan para panitia ya, Ibu Ketua, Bapak Ketua Panitia serta para anggota yang telah melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan dari mulai sosialisasi, kemudian juga rapat-rapat persiapan, perencanaan, juga pengumpulan data hak pilih, termasuk juga penjaringan para calon ketua RW dan ketua RT. Alhamdulillah sampai di tahap pemilihan dan sampai di tahap akhir ya pelantikan pada kesempatan ini. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak-bapak dan Ibu semuanya yang tergabung di dalam kepanitiaan dengan penuh kebaikan dan berjuta-juta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak RW ya dan para ketua RT, selamat dan sukses ya atas terpilihnya bapak-bapak ya, ayah calon tunggal katanya, ayah calon di RW salapan, ayah di berapa, di RW 10, ayah di RW 13, ayah di RW 12, nah di RW 17, ayah di RW 5, ayah calon. Alhamdulillah. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih saya secara pribadi atas nama pemerintah desa Cipulo, mewakili BPD, mewakili Bapak Birsa, mewakili lembaga-lembaga desa, PKK, SPMD, Puskesmas, PST, Karang Taruna, dan seluruhnya. Ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah terpilih sebagai ketua RW dan sebagai ketua RT, juga kepada para calon ya yang
sudah mendampingi, maka ketua MUI ini yang sudah mendampingi, membersamai ya para calon yang sudah mendampingi dan membersamai bapak-bapak dan ketua dan para ketua RT. Karena tentu ya kita patut berikan apresiasi kepada warga masyarakat di wilayah Desa Citolo, di wilayah RW masing-masing ada warga yang ingin memajukan wilayahnya, ada warga yang mau memajukan lingkungannya, RW-nya ataupun RT-nya. Nah, itu sekarang Bapak sudah menjadi ketua RW, Bapak dan Ibu sudah menjadi ketua RT, maka seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah Bapak dan Ibu berketua para ketua RT, walaupun itu tadinya mungkin ada yang memilih si A, ada yang memilih si B, ada yang memilih si C, sampai memilih si D. Kalau ada calon 4, ketika Bapak RW, Pak RT sudah menjadi ketua RW, itu semuanya adalah warga Pak RW, warga Pak RT dan Ibu RT. Jadi jangan dipilah-pilah, dipilih-pilih atau dimarginalkan, ya. Tetapi semuanya harus diraup di bangku, ya. Sebab itu semuanya sudah menjadi warga kita. Jadi semuanya adalah rakyat kita, semuanya adalah warga kita. Jadi tugas Pak RW dan Pak RT sekarang ini adalah harus mempersatukan kembali warga masyarakat yang ada di wilayah. Itu diantaranya. Kemudian pada kesempatan ini, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, ini tugas dan fungsi Bapak-Bapak, para ketua RW dan para ketua RT itu sudah diatur dalam peraturan Bupati Bandung nomor 3 tahun 2022. Ya, salah satu diantaranya menyangkut masa jabatan. Masa jabatan ketua RW adalah 5 tahun. Masa jabatan ketua RT 5 tahun. Oleh karena itu tadi di dalam surat keputusan sudah disampaikan bahwa masa jabatan Pak RW dan Pak RT itu adalah 5 tahun sejak tahun 2025 berakhir nanti tahun 2030. Semoga kita semuanya diberikan panjang usia, sehat walafiat dan mudahkan rezeki, amin ya Allah. Baik Bapak sekalian, bahwa tugasnya tadi diantaranya di bidang pemerintahan. Jadi Pak RW, apalagi ini Pak RW yang baru, ya nanti bisa dilihat. Ini ya tugas pokok ketua RW, ya tugas pokok ini. Tugas pokok ketua RW dan ketua RT itu harus sama. Satu, melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi. Ini tugas pokoknya, pendataan kependudukan. Jadi Pak RW dan Pak RT, terutama Pak RW yang baru, itu harus mendata penduduk. Jadi kalau ditanya Pak RW, ya oleh pemerintah desa ataupun ketika ada tamu, ya atau dari siapapun ketika ditanya Pak RW jumlah penduduk Pak RW, dia sama raha, pemegang sama raha, istri sama raha, laki berapa, perempuan berapa, jumlah keseluruhannya berapa, itu harus tahu. Ya, oleh itu berarti yang pertama itu harus melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi. Termasuk diantaranya adalah memberikan surat keterangan pengantar kepada warga masyarakat apabila ada warga masyarakat yang memerlukan surat pengantar di desa, ingin yang membuat KTP, yang membuat umpamanya kartu keluarga, kemudian juga ingin membuat surat keterangan waris, surat keterangan nikah dan lain sebagainya, itu harus ada pengantar surat dari Pak RW dan Pak RT. Oleh karena itu maka tugas pokok dan kewajiban dari Pak RW dan Pak RT, Bu RT membantu warga masyarakat untuk dibuatkan surat pengantar. Kenapa demikian? Karena kami dari pihak pemerintah desa tidak tahu apakah ini warga Pak RW. Kalau tidak ini warga Pak RT, maka harus ada surat pengantar. Dikasih tanggal dan dikasih nomor. Jangan lupa, ya dikasih nomor. Karena kami di sini dari hasil pelayanan dan dari pelayanan
itu selalu mencantumkan berdasarkan surat pengantar dari ketua RT nomor sekian, ya RW sekian tanggal sekian, dari Pak RW nomor sekian tanggal sekian, itu harus tercantum, ya. Jadi kalau umpamanya ternyata tidak ada pengantar dari Pak RT dan Pak RW, terpaksa di sini kami khusus dari pelayanan itu suka mengembalikan lagi warga bapak dan ibu untuk meminta pengantar Pak RW dan Pak RW. Tapi kadang-kadang warga yang begitu, Pak RW kan untuk ayah, Pak RT kan untuk ayah, untuk akar, ya paling kan, kepala Pak RW, kepala Pak RT ayah kan yang wakil. Itu jadi terkait ngantosan UI Pak RW, ya ngantosan UI Pak RT sidang RT, bernama ayah sekretaris, ada sekretaris RW, ada sekretaris RT, kan begitu. Tidak ada sekretaris, saya bendahara RW, bendahara. Nah itu, jadi silahkan. Jadi tidak diperkenankan yang menenangkan itu adalah istri Pak RW, ya istri Pak RT, karena tidak termasuk di dalam struktur yang tadi, ya. Karena tidak ada, jadi jangan sampai vakum pelayanan, ya bisa oleh Pak Sekretaris, bisa oleh bendahara, itu ya. Atau nanti ada saksi yang lain. Kemudian yang kedua, memfasilitasi hubungan antar penduduk di wilayah RW atau RT. Jadi supaya karena juga RW rukun warga, jadi warga itu harus rukun. Jadi kalau terjadi umpamanya ada perselisihan, berarti cepat oleh Pak RW dirukunkan, disatukan, dimediasi, dimusyawarahkan sama Pak RW juga sama Pak RT. Kemudian yang ketiga, membantu penanganan masalah kependudukan, kemasyarakatan dan pembangunan di wilayah kerja. Ini termasuk diantaranya ya kemasyarakatan, wilayah pedalaman, kan begitu. Ada yang sakit, ya dibantu sama Pak RW sama Pak RT. Ada yang meninggal dunia, biasanya Pak RW itu kalau ada yang meninggal dunia tepat, ya seperti Yamaha. Jadi jangan sampai bawahnya ketika ada yang meninggal dunia, Pak RW dan Pak RT tidak kelihatan, tidak nampak, gitu ya. Jadi nyaris tidak kelihatan. Nah sekarang ketika sudah menjadi ketua RW, sudah menjadi ketua RT, ketika ada yang meninggal dunia itu harus tepat. Jadi jangan sampai membiarkan abai terhadap warga masyarakat yang meninggal dunia. Ya warga masyarakat untuk sakit, pergi diantar ke rumah sakit, kalau perlu ke AMC, ke Majalaya, ke Koko, ke Hasan Sadikin, itu harus dibantu. Kalau ada pokoknya mobil, dia memiliki mobil, ya mobil sendiri. Kalau tidak ada, berarti Grab. Layan tema biasa hanya mobil desa PP. Yang penting tidak dipakai oleh warga masyarakat yang lain. Dan selama ini itu warga masyarakat apabila ada yang sakit, gitu ya, itu bisa menggunakan mobil PP. Tetapi jangan sampai ketika mobil PP ada yang menggunakan sama warga masyarakat yang lain, sementara kita tidak bisa mengupayakan dan membantu. Tetapi kita tetap harus berusaha. Itu diantaranya. Termasuk juga apabila ada kegiatan-kegiatan keagamaan, murajabat, anugerah, evaluasi, apa nama? Pada 24 jam sampai RT. Ya, apabila ada warga masyarakat yang membuka siap, ya, jadi jangan sampai abai. Termasuk juga pembangunan di wilayah kerja RW, ya, pembangunan di wilayah kerja RW. Salah satu diantaranya umpamanya ingin melakukan pembangunan sehubungan dengan perlu memiliki kantor RW, maka asalnya tanah, ya asalnya tanah diusulkan ke desa, mungkin biasa dina program dana desa, ya kalau ada tanahnya. Contoh sekarang di desa kita kurang lebih sekitar ada 16 ya gedung RW ataupun gedung posyandu. Jadi antaranya RW 1 sudah memiliki, RW 2, RW 3, RW 4 sudah, ya tahun kemarin sudah kita, itu dari program dana desa. Dan mulai RW 1, RW 2, kemudian RW 3, RW 4, ya sudah sekarang RW 5 juga, RW 6, RW 7, 8, 9, 10 belum. Ya kalau Pak RW sudah ada tanah, Pak RW enggak. Paling mana sok Pak RW? Ya, ayat tanah anu kosong anu siap dibangun, ayat anu dibangun antara warga Pak RW berupaya dengan warga masyarakat, ayat Pak RT dan warga masyarakat
yuk aja itu sudah lahan atau diusulkan ke desa tanah kosnya atau dibangunan. Insya Allah pemerintah desa kami di sini akan menganggarkan untuk pembangunan gedung posyandu. Ya, 10, 11, 30, 12 sudah ada. Di tahun 2025 kami sudah menganggarkan untuk lantai 2 gedung posyandu RW 12. Ya, akan tetapi kemarin ketika kami ajukan ketika kabupaten itu dicoret oleh DPRD. Kenapa? Alasannya karena di bawahnya ada tanah pertaminan, jadi tidak bisa. Mana baru 12 dayanya, jadi tidak bisa. Ya, untuk di tahun 13 sudah ada. Ada 13 di tahun 2025 kami sudah masukkan itu untuk penambahan gedung dan gedung posyandu penuh siap ACC. Pak RT kemarin untuk di RT 5 RW 13. Insya Allah diusahakan warganya masih bimbang. Oh gitu. Itu sudah dimasukkan Pak RT. Ya. Itu cuma penambahan ke sementara usulannya itu kemarin upami air kegiatan gedung posyandu, upami panas atau kepanasan, upami hujan soal hujan. Jadi sawer gitu. Maka, tapi kalau kemarin kami mendengar informasi katanya itu tidak untuk dilaksanakan katanya di RW 13. Tapi saya harus pastikan itu karena itu kami di sini dengan berbeda sudah memperjuangkannya ya untuk dibangun ya dengan perluasan di tahun ini. Kalau itu maka dimenekankan jadi jangan sampai nanti ada miskomunikasi ya untuk balita untuk orang tua dan jangan sampai nanti kasihan ketika di panas gitu. Itu yang 13, RW 14 juga perlu, RW 15 kita sudah punya gedung posyandu, 16 BRW aja nih mana BRW sok wilayah tanahnya sobos saya untuk di RW 16, 17 juga sama, 20, 19 juga belum, 20 sudah ada. Itu di RW 20, mohon maaf ini kami sampaikan supaya ada gambaran. RW 20 itu untuk pengadaan tanah gedung kantor RW ataupun posyandu ya itu warga masyarakat karena turunan kesehatan. Terus oke untuk dibangun lantai pertama itu juga swadaya warga masyarakat. Baru kami di tahun 2023 membangun untuk gedung posyandu itu lantai 2 dan program dana desa. Di lantai pertama nama turunan warga masyarakat. Mudah-mudahan dengan inspirasinya sangat besar. Dan 21 juga sudah dibangun gedung posyandu. Kemudian juga tahun 2024 kami sudah merenov juga dengan keramik dan penambahan untuk kedepannya. Itu rencananya seperti yang direncanakan di RW 13. Jadi kapalnya dikeramikan. Jadi kalau rapat pakai biasa jadinya. Jadi dengan orang dapat di masjid ataupun di musola ataupun di rumah Pak RT ataupun Pak RW gitu. Itu diantaranya. Kemudian RW 22 sudah ada ya gedung posyandunya sudah kami bangun dan di tahun 2024 kami kemarin sudah membangun juga untuk pembangunan gedung pos PAUD ya usaha 22 lantai 2. RW 23 juga belum ada, 24 sudah ada, kami kemarin sudah membangunnya di tahun 2024 ya itu sudah selesai. RW 25 juga belum ada, baru kami bangun karena belum ada tanah. Nah ini aja PLPSD ini pada sini mana diusahakan ya gelari lahan tanah karena pembangunan gedung kantor RW akan gedung posyandu yang mana siap. Kalau udah siap tanahnya nanti dianggarkan di tahun 2026 ya. 25 termasuk 26 juga belum ada. Itu untuk kegiatan pembangunan termasuk untuk perawat beton ya atau perawat apakah itu jalan desa atau jalan wilayah di TPT. Maka insya Allah di tahun 2025 kami di sini sudah menganggarkan yaitu untuk konflik ataupun pengesalan jalan Cikalat di Budian dan dari mulai tempat kantor kewenangan kemudian sampai melewati gedung putih terus di Sespeteri di RW 21 jalan yang mau naik ke Galupin di atas tol. Kemudian juga
Kemudian kami sudah menganggarkan juga untuk lanjutan rapat beton, ya, rapat beton jalan Cikalang, anu ka SD Cileunyi, ka SD Cikalang. Itu nya PRW Salapata, PRW 7, PRW 8, langsung dari itu. Makin terdekat di perusahaan, di perumahan, di PAC, tertewai. Proposal sudah disampaikan, tapi bari lapangan sudah tertewai ya, jadi kurang, gitu ya. Jadi mengandalkan kita dari program dana desa. Itu kemarin sudah kita buatkan KKP dan sebagainya. Kemudian juga rapat beton jalan desa yang dari Makam lanjutan kurang lebih 114 meter. Itu yang dari Makam RW 10 dan RW 26 Margitos dan Jidruk. Kemudian TPT juga sepanjang kurang lebih kalau tidak salah 36 meter itu di RW 10. Itu diantaranya. Jadi beberapa kegiatan-kegiatan pembangunan termasuk juga pemberdayaan. Nah, bagi Pak RW dan Pak RT nanti ketika ada program pembangunan yang ada di wilayah, mohon kami bantuannya untuk itu bisa membantu dan menyukseskannya. Tapi ketika ada jalan ini gang yang memang perlu segera, nah kalau ada bantuan nanti pemerintah kabupaten di pusat dan dari dana desa karena banyak yang perlu untuk dibangun, maka ada Pak RW sekarang Pak RT, ya. Jadi intinya kepada warga masyarakat melalui swadaya atau melalui warga masyarakat. Kami sebut penginten pembangunan tiura, pura, kanura. Itu kan tiura, pura, kanura. Itu jadi dari warga masyarakat oleh warga masyarakat untuk warga masyarakat. Sejauh yang kami bisa anggarkan di dalam APBDes, anggaran pendapatan dan belanja desa itu bisa kami respon, ya, bisa kami masukkan di dalam APBDes. Tapi kalau tidak, itu bisa kami ajukan, ya, ke dinas-dinas terkait ataupun melalui musyawarah. Itu diantaranya, Bapak sekalian, ya, terkait dengan pembangunan yang ada di wilayah. Kemudian juga ini menampung dan mengusulkan aspirasi warga, sudah membantu kepala desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab di wilayah kerja RW. Menggali potensi swadaya murni warga masyarakat sama mana wilayah kedacan gaduh makan, kemudian ngumpulkeun reongan gini-giniannya. Kamu besar tanah, kalau pemakaman. Alhamdulillah itu hampir di setiap RW sudah berjalan. Kemudian juga membantu sosialisasi program pemerintah daerah kepada masyarakat di wilayah kerja. Itu diantaranya. Bapak sekalian, kami sampaikan di sini, ya, program Pak Bupati sekarang itu sesuai dengan peraturan Bupati nomor 257 tahun 2024 bahwa salah satu diantaranya dari program AGPD, ya, yang ternyata pajak itu ada alokasi untuk, ya, insentif posyandu. Pak Bupati menentukan setiap RW harus ada 5 anggota posyandu. Ketua, ya, ketua 1 orang, kemudian ditambah anggota 4. Itu. Nanti di masing-masing RW sudah, ya, sudah ada. Pak RW 5 atau sudah. Pada 9, coba dulu di telepon acaranya. Pada 10 udah, 16, udah, 17, udah, 5 orang. Ya, tos, berarti udah dikunci, ya. Kemudian juga 2 orang kader PKK RW, atos, udah. Kemudian juga ada 1 orang bunda literasi, atos, 1 orang bunda literasi. Nah, bunda literasi termasuk juga anak lainnya tadi itu mendapatkan insentif dari program APBD. Yang jadinya memang tidak jauh sama dengan tahun-tahun sebelumnya, hanya perbedaannya kalau sekarang itu diakomodir, ya, diajukan dapat itu, ya, 42 juta rupiah itu bagi yang sudah meninggal diterima oleh ahli waris dan istri. Kemudian juga ada di antaranya RT yang meninggal dunia, itu juga sama dapat, ya, 42 juta. Limas sudah ada yang meninggal dunia, Pak sekalian yang anggota 5 juga sama dapat BPJS tenaga kerjaan dan kematian. Itu juga dapat 42 juta rupiah, untuk tidak dikurangi, ya.
Itu oleh karena itu ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Tidak mengharapkan untuk hal itu kita, ya, tidak mengharapkan untuk hal itu, ya. Tetapi manakala hal itu terjadi, itu sudah fasilitas daripada pemerintah dalam hal ini. Insentif bagi ketua RW itu mesti tetap, ya. Insentif bagi ketua RW mesti tetap 300.000, tetapi ada tambahannya untuk BPJS-nya 64.000, ya, 64.000 rupiah. Sama Pak RT mesti tetap 250.000 rupiah, tetapi untuk BPJS-nya 64.000 rupiah. Nah, itu. Kemudian untuk sekretaris RW dan bendahara RW ada BPJS, ya, ada BPJS. Tapi untuk seksi-seksi yang lainnya itu belum ada. Nah, oleh itu kepada Pak RW nanti dan yang baru dilatih ketika mau menyusun nanti berarti itu harus disertakan dengan KTP-nya. Dan itu nanti kami akan disampaikan. Dan ketika susunan organisasi ini sudah selesai semuanya, Posyandu, RW, RT, kemudian juga kader PKK RW, kemudian juga tim pembina Posyandu sudah masuk dan sudah di-SK-kan, itu baru bisa disampaikan kepada Pak Bupati, baru bisa cair. Jadi kalau ini sudah belum selesai semuanya, SK RPRD belum tuntas, SK Posyandu belum tuntas, SK RW, SK RT belum tuntas. Jadi untuk insentif kalau kepala desa, perangkat desa, tunjangan BPD, secara Posyandu, RW RT mau cair, ya. Oleh karena itu kami membantuannya supaya cepat selesai, untuk diajukan supaya cepat bisa cair. Itu mudah-mudahan awal Maret biasa cair, wakil gitu ya. Awal Maret tuh akhirnya pada lebaran gitu. Jadi lalu datang selesai jadi gitu tadi. Kalau itu mohon bantuannya kepada semuanya, ya. Perangkat desa, kemudian juga kader di sini, ya, PKK dan juga LPRD, mohon ini untuk segera bisa diselesaikan untuk supaya bisa dicairkan. Ya, itu diantaranya untuk sekalian hal-hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Lagi terima kasih atas kehadirannya dan selamat berjuang kepada Bapak-Bapak RW dan PRT yang baru dilatih. Semoga sukses dan dapat menjalankan tugas baik itu di bidang pemerintahan, pembangunan masyarakatan dan pemulihan kebudayaan. Amin, ya Allah, amin. Termasuk mungkin nanti untuk jam 1 karena Pak Ketua RW juga diundang, dimohon kehadirannya. Itu untuk Musdesus nanti akan dipimpin, yang memimpin rapatnya itu BPD. Musdesus penetapan, ya, APN BLTDD, ya, sesuai peraturan pemerintah dan Menteri Keuangan, desa harus menganggarkan untuk bantuan sosial dalam hal BLTDD minimal, ya. Jadi minimal 10%, minimal 10%, kita kurang lebih sekitar 12%, itu 42 orang. Nah, bagi Pak RW, ya, yang sudah mengajukan untuk nama-nama dari satu RW ini disatukan, nah, itu sudah masuk nama-namanya, tentu nanti akan ditetapkan dalam Musdesus yang jadwalnya jam 1. Kemudian juga yang kedua nanti termasuk untuk menetapkan, ya, Musdesus tentang kegiatan ketahanan pangan. Karena di dalam program dana desa sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan dan juga kegiatan prioritas dari Kementerian Desa itu harus ada ketahanan pangan. Nah, kita menganggarkan minimal 20%. Desa harus menganggarkan minimal 20% dari program dana desa. Nah, jadi kita berarti kurang lebih sekitar 20% dari 1,8 sekitar 360 juta. Ya, sekitar 360 juta yang rencananya diantaranya yang pertama ketahanan pangan, pengadaan sapi, kemudian pengadaan untuk domba atau kambing, yang ketiga untuk bebek, ya, kemudian yang keempat ketahanan pangan gabah, pengadaan gabah atau padi, yang kelima untuk ayam kampung,
mungkinnya ada yang kabur atau ayat di RT hiji opak ya. Nah ke PRT nya PRT nggak gunanya, nah hadir ke PRT nya itu nanti kita akan ditetapkan dalam regulasi nanti dalam Pusdesus ya, Pusdesus, dan itu nanti yang memegang uang untuk tahanan pangan itu oleh BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Jadi nanti sapi, pengelola domba, pengelola itik, ayam itu merupakan dari unit-unit usaha BUMDes yang ada di wilayah desa Trikolon. Mereka itu dimohon perbedaan nanti Pak Ketua RW. Dan yang akan memimpin Pusdesus tidak nanti BPD ya. Jadi bukan saya tetapi nanti BPD untuk Pusdesus yang sebenarnya nanti akan dituangkan di dalam peraturan kepala desa, dan apa yang BPD yang 60 orang termasuk dalam untuk ketahanan pangan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf dan terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kehadirannya, dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak telah memberikan saran. Dan yang berbahagia acara selanjutnya yaitu doa yang akan penyerahan stimulan bantuan biaya pemilihan ketua RW ya. Iya, ini diserahkan untuk dari ketua panitia RW 5, mohon maju ke depan. Ketua panitia RW 5, ketua panitia RW 9, ketua panitia RW 10, ketua panitia RW 16 dan ketua panitia RW 17. Ketua RW 5, ketua RW 9 Diwakili Pak, diwakili. Wakil kita 10. Oh ya 9. 9, 10, 16, 17. Oh 16 nanti ya. 16 nanti ada ya. Berhadapan dengan saya saja. Saya tidak akan memberikan kepada ketua RW-nya. Untuk 16 nanti pertama kami serahkan ke panitia RW 9. Ini sudah melaksanakan 9 ya. Ketua RW dan 4 ketua RT alhamdulillah berjalan lancar. Ini stimulan cair tak akan naik-naik. Ini walaupun belum cair Pak Kades sudah memberikan dengan kamu. Terima kasih Pak Kades. Nanti untuk RW 9 kemudian stimulan bantuan pemilihan dari pemerintah desa ke panitia RW 5. Untuk 16 nanti ya Pak, nanti menghubungi Mas kalau menghubungi saya karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Kemudian saya kepada panitia RW 10 bentuk kesterpolnya Kak Mas ya. Ini akan di administrasi untuk tanda terima SPJ. Kemudian ke RW 17 ya. Oh tuh bagus Pak Kades Pak. Ke RW 16 dikasih ke saya Pak. Kayak ibu nih, yang harus ke RW 16 itu percaya. Ibu nih.
Kayak pulang ambil dengan pesan ini serahkan ke ketua RW perwakilan untuk panitia pemilihan. Terima kasih seluruh panitia yang telah melaksanakan pemilihan. Silakan foto bersama dulu. Foto bersama. Ibu, saran. Ya, bagian ya. Bukunya dipegang di dada. Pegang di sisi. Baik, kita persilakan untuk kembali ke tempat dan diri. Oh ini di sini. RW panitia RW 4. Ahmad. Mana panitia RW 4? Oh Ahmad. Ahmad. Panitia RW 4. Maju. Karena RW 4 itu tidak dengan RW-nya, hanya dan sini RW 2. Baik, sebelum itu tidak ada anggaran untuk panitia pemilihan ketua RW, tapi ini dijaga Bapak Besar, anggaran karena 3 RW-nya habis semuanya. Supaya pengumuman baik, terima kasih Pak Desa yang telah memberikan biaya stimulan biaya pemilihan ketua RW dan ketua RT. Baik, ketika yang berbeda selanjutnya yaitu doa yang akan dipandu oleh ketua RW Desa Senyuan oleh Muhammad Ustaz Ceng Muhammad. Kalau waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berbahagia Allah, kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar pertemuan kita ini senantiasa mendapat limpahan rahmat keriduannya serta menjadi kebaikan dari kita di dunia dan akhirat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina syafiina maulana Muhammad wa sallim wa barik wa sallim ashabi rasulillah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan syakirin dan naimin dan katsiran tayyiban barakan fi amrin wa bina mawqifan masjidah ya rabbana alhamdulillah yang bagi dari karim wa bi sultani ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika nastaghis faghfir lana dzunubana wa yassir lana umurana wa qadina mana wa bihamdika fa inna la yaqibana al-humum wa yubarijana al-qura wa yaqir al-habaijah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ya Allah, kami berkumpul di tempat ini memohon keriduan-Mu ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini menjadi amal ibadah yang Engkau terima dan panjangkanlah umur kami, sehatkanlah badan kami, kuatkanlah iman kami, jadikanlah kami beserta keluarga kami dan seluruh warga masyarakat desa Jayapura, masyarakatnya dan seluruh jajaran pemerintahan desa Jayapura, jadikanlah menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh, hamba-hamba-Mu yang Engkau ridhoi, hamba-hamba-Mu yang Engkau berikan kebaikan di dunia dan akhirat
Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikanlah amanah jabatan yang Engkau berikan kepada kami menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kami, bagi diri kami, keluarga kami, lingkungan kami, warga masyarakat dan pemerintahan desa Cerikular, serta jadikanlah kami sebagaimana disatakan oleh baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadikanlah kami manusia yang banyak manfaatnya bagi lingkungan sekitar kami, dan jadikanlah kebaikan itu mengalir dari dunia sampai akhirat dengan ridho ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, besok kami akan sampai kepada bulan yang mulia, bulan yang Kau muliakan, bulan yang Kau berkahi, bulan Ramadan 1444 Hijriah. Berikanlah kepada kami untuk melaksanakan ibadah yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, dan Engkau terima jadikanlah bekal bagi kami menuju untuk bertemu denganmu di akhirat nanti, sehingga kami dijadikan ahli surga ya Allah beserta baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul wal ijabah bi barakatin kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua kalangan teman-teman dari berbahagia alhamdulillah upah yang telah diberikan saya atas nama pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup acaranya dengan bersama-sama membacakan alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak. Oleh